Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara yang merayakan tahun baru bersama-sama ya. Puji Tuhan. Kami senang tahun yang baru ini Tuhan akan memulai sesuatu yang baru buat kita semua. Dan mengucapkan sejahtera buat saudara di tahun yang baru ini, damai sejahtera turun atas saudara, berkat turun atas saudara, kemurahan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur bahwa tahun yang baru ada berkat Tuhan yang baru. Kami ucapkan itu terjadi buat di hidup saudara. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan satu ayat dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya atau mengatakannya akan memakan buahnya. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan mati dan hidup itu ada di lidah kita, di mulut kita. Siapa suka mengucapkannya akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia ucapkan itu. Puji Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, kami orang Cina merayakan Imlek. Biasanya pada tahun baru kita selalu memberikan ucapan-ucapan yang sangat luar biasa ya. Dapat untung besar, dapat hoki besar, dapat kekayaan banyak, kesehatan, dan sebagainya. Semua ucapan yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi sayangnya, itu hanya diucapkan ya pada hari pertama, kedua, katakanlah sampai tanggal 15, atau bulannya orang Chinese itu, di hari yang ke-15, mereka mengucapkan, habis itu sudah tidak diucapkan lagi kata-kata yang sungguh luar biasa itu. Mestinya, kata-kata yang luar biasa itu harus diucapkan. Menurut Alkitab, kalau kita mengucapkannya, akan memakan buahnya, memakan hasilnya. Kalau kita mengatakan yang baik, akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka dikatakan mati dan hidup ada di dalam kuasa perkataan. Mulut kita, perkataan kita menentukan masa depan kita. Perkataan kita menentukan hasil kita yang akan peroleh. Sebab itu pada tahun yang baru ini saya ingin mengajak saudara-saudara ikuti ajaran firman Tuhan yang mengatakan ucapkan perkataan yang luar biasa itu. Katakan kata-kata yang baik. Katakan kata-kata yang luar biasa itu. Supaya saudara diberkati Tuhan. Supaya saudara melihat hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Karena mati dan hidup terletak di dalam perkataan kita. Jadi hati-hati mempergunakan perkataan kita. Hati-hati mengucapkan kata-kata yang baik. Saya kenal seorang ibu, ya, dia suka memarahi anaknya dengan mengutuk gitu. Ya, mengutuk kalau anaknya ada salah sedikit, dia kutukin. Pendek umurlah dan segala macam, segala kutukan yang tidak baik sebenarnya ya. Tapi dia ucapkan itu. Dan saudara tahu, suatu hari anaknya yang masih muda, 18 tahun, kecelakaan dan mati, saudara-saudara, meninggal ya. Saudara, benar-benar seperti apa yang ibunya katakan itu, bahwa dia pendek umurnya, saudara. Jadi janganlah kita mengucapkan kata-kata yang sangat tidak baik untuk orang-orang yang kita kasihi, apalagi ya. Terutama orang yang kita yang kita kasihi, kita tidak boleh. Apalagi mengucapkan itu untuk orang lain juga tidak boleh. Kita harus menjaga mereka, kita melindungi mereka. Jangan kutukan itu masuk ke dalam hidup mereka. Perkataan-perkataan kita yang tidak baik, perkataan-perkataan yang bodoh itu, yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan sukacita itu, jangan diucapkan. Ucapkan kata-kata yang baik. Amin. Pada tahun ini kita belajar supaya berkat Tuhan melimpah di hidup saudara. Dan saudara, saya yakin firman Tuhan ya dan amin, kebenarannya adalah untuk kita semua, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi teruskan berkata-kata yang baik, teruskan ucapkan kata-kata yang baik di tahun yang baru ini. Apa yang menjadi impian saudara, ucapkan, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat itu jadi buat Anda. Terima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingat waktu itu waktu sedang datang, waktu pertama kali datang ke Hong Kong ya, saya dijanjikan Tuhan akan memberikan saya satu gereja. Padahal saya belum punya gereja. Sebelumnya di Jakarta saya baru merintis satu gereja baru, di sana sudah mulai bagus, semuanya sudah ada. Saya tinggalkan dan kemudian saya datang ke Hong Kong untuk memulai yang baru. Karena ada visi Tuhan supaya saya bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan di Hong Kong ini, selamatkan banyak orang yang dari Indo yang tinggal di Hong Kong. Nah setelah waktu itu saya sampai di Hong Kong, saya belum punya apa-apa ya. Di mana jemaat juga tidak ada, gereja juga tidak ada. Tapi saya ucapkan itu terus. Dan bersyukur pada Tuhan, 4 tahun kemudian, tahun 08, Tuhan secara ajaib memberikan kepada saya, bukan saja jemaatnya banyak, sudah, tetapi juga tempat gereja ini yang sekarang kita pakai ini, hasil pembelian daripada Tuhan yang secara luar biasa, secara ajaib. Dalam 14 jam Tuhan sudah bilang,
kepada saya, suruh saya beri gereja, 14 jam kemudian uangnya muncul. Luar biasa kan? Karena kita lama sudah memperkatakan bahwa aku ada gereja, aku diberkati, aku berhasil dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang baik, yang luar biasa itu, dan akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, jangan lupa banyak-banyak mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Jangan mengatakan hal-hal yang Anda tidak perlukan, yang Anda tidak mau terjadi. Jangan ucapkan itu. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Yesus juga pernah berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini untuk pindah ke laut, gunung itu kan pindah. Berkata ya, berkata. Kalau berkata kepada gunung ini pindah, maka akan pindah. Jadi, perbanyak memperkatakan kata-kata yang baik untuk keluarga Anda, untuk Anda sendiri, untuk teman-teman dan lingkungan di mana saudara berada. Berkati dengan perkataan Anda. Jangan pernah mengutuk. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita sampai jumpa.